مولاي صل سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نفس لا تكنتي من زلة عزومة من الكبائر في الغفران كالأمام لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حساب الإسيان في الكسام والعلي والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma antallah. La ilaha illa anta antal ghani wa nahnul fuqara. Anzil alainal ghaiz waj'alna ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan lain. Allahumma inni as'aluka bismikal azam al-maktubi min nuri wajhikal a'la al-mu'abbari da'imil baqil mughallad fi qalbi nabiyyika wa rasulika bismikal azam al-wahid bi wahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil kammi wal adad al-muqaddisu an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an tusalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'zami li kulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tufahhizunil Qur'an wa taftahuli wa tufahhimni minhul ayah wa taftahuli bihan nurul jannah wa nuran na'im wa nuran nazar ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa kafarat iftitah majlis dan juga kita bacakan Fatihah untuk pengarang ini kitab Syekh Ahmad An-Naisaburi. Semoga apa yang kita niatkan bermanfaat bagi kita di masa yang akan datang maupun di masa yang akan datang secara substansi, secara hakiki, yaitu hari kiamat atau hari akhirat nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'lima wa ta'lima wa nafa wal intifa wal ifada wal istifada wal muzakara wal tazkira ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil iflah alaina abwabal khair. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatul muqarrabin. Syahadatul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lagi nyobain podcast buat nih. Telepon yang lama nih. Keren. Terus. Yang punya bukunya halaman 49 paragraf 3. Wah talafal ulama'u fi kaifiyati azabihima. Dan terjadi perbedaan pandangan bagaimana malaikat Harut dan Maharut ini disiksa oleh para ulama. Waqala Ibnu Mas'ud, huma itu siapa mereka? Harut wan Marut
muallaqani bisu'urihima ila qiyamis saati. Jadi kalau kata Ibnu Mas'ud, malaikat Harut dan Marut ini dia itu muallaqani, dua orang ini digantung gitu. Bisu'urihima, dengan rambutnya, sampai dengan hari kiamat. Nah mungkin kalau teman-teman pernah lihat tuh ada sirkus-sirkus di India gitu ya, rambutnya panjang tuh, terus diikat pakai santolan gitu. Kayak mungkin mereka terinspirasi dari malaikat Harut dan Marut gitu. Karena begitu kayak gitu. Jadi malaikat Harut dan Marut ini kata Ibnu Mas'ud, mereka digantung dengan rambutnya gitu, sampai dengan hari kiamat. Ila qiyamis sa'ah. Waqala Muqatil, dan berkata Muqatil, Qubila min aqdamihima ila usuli of hazima. Berkata sahabat Muqatil radhiyallahu anhu, keduanya dibelenggu. Qubbalan min aqdamihima ila usuli of hazima. Ya, dari kedua kaki, aqdam, qodam di tempat berdirinya, hingga pangkal paha, afhazima. Kemudian waqala Mujahid berbeda pandangan lagi nih dari Muqatil maupun Ibnu Mas'ud. Malah habba naru fuja ila fihi, ya, malahan habban naron fuja ila fihi, dua lubang besar diisi api, kemudian mereka dilemparkannya, dijadikannya itu habban fihi, fuja'ala fihi. Ibnu Mas'ud bilang dia rambutnya digantung sampai hari kiamat, pakai rambutnya Harut dan Marut. Ibnu Mas'ud bilang kedua kakinya dibelenggu, dirantai, ini pahanya sama kakinya dirantai aja, nggak diapa-apain, nggak digantung. Sedangkan si Mujahid dia bilang ada dua lubang besar yang diisi api, dan di situ dia diseksa malaikat Harut dan Marut. Wa qala Amr bin Sa'id huma mu'allaqani man kasani fi salasili yudrubani bisiyatil hadid. Berkata Amr bin Sa'id, keduanya digantung dalam posisi terbalik di dalam rantai dan dipukul dengan cambuk besi. Yudribani, keduanya dipukul bisiyatil hadid, dengan cambuk besi. Siyat, cambuk besi, al-hadid, besi. Udah 4 orang ya. Amr bin Sa'id, Mujahid, Muqatil, dan Abdullah bin Mas'ud. Waruya ar-rajulun qasadahuma lita'allumis sihri, sihir. Fawajadahuma mu'allaqaini, maka didapatilah keduanya mu'allaqain, digantung ya, tadi mu'allaqah itu digantung. Biar julihima muzarraqataini a'yunuhuma
muswadataini wujuhuma laisa bainal sinatihima wa bainal ma ila rub'atu usbu'in wa huma yu'azzabani bil atas. Jadi mereka haus. Jadi ada seorang lelaki yang mendatangi malaikat Harut dan Marut, ya, untuk ya li ta'allumis sihir, untuk belajar sihir. Fawajadahuma, dan wujud mereka keduanya itu mu'allaqaini, ya, tergantung biarjulihima, kakinya itu muzarraqataini ayunuhuma muswadaitihima wujuhuma laisa bainal alsinatin wa bainal ma ila rub'at asbi. Jadi kakinya itu seperti mazarraqatain, mazar abiyat, mazar itu kebiru-biruan. Ayunuma muswaddatain, aswad, matanya hitam. Wujuhuma laisa baina alsinatima, kedudukan mereka, wujud mereka itu seperti diantara dua baina alsinatima, bermakna jarak, ya, antara lidah, sinah, lisan alsinatima, lisan mereka dengan baina ma, dengan air, ila rub'ati asba, sebanyak 4 jarak, ya, 4 jari, sobi 4 jari, asbai wahuma yu'azzibani bil atas, dan mereka dihukum dengan rasa haus yang sangat haus. Jadi Allah menghukum mereka dengan haus, gitu, ya. Falamma, maka ketika ro'a zalika halahu, mereka melihat sekelilingnya, halahu, makanahu, tempatnya mereka itu, tempatnya si lelaki itu, la faqala la ilaha illallah, maka lelaki tersebut, ar-rajul itu, mengatakan la ilaha illallah, man anta, dia mengatakan la ilaha illallah, siapa engkau, gitu. Qala rajulun falamma sami'a kalamahu qala la ilaha illa an. Oh, begini. Sorry. Wa qala la ilaha illallah. Falamma sami'a kalamahu. Jadi yang mengucapkan la ilaha illallah itu adalah malaikat Harut dan Marut. Kemudian si lelaki tersebut juga mengatakan la ilaha illallah, gitu. Kemudian ditanya nih sama anak laki tersebut, qala rajulun minan nas, kalian ini dari manusia, begitu. Qala, oh, malaikat Harut dan Marut ini yang nanya nih, ya. Kamu ini lelaki dari manusia, gitu. Qala wa min ai ummati anta, dan ditanya lagi, nggak dijawab sama lelaki tersebut. Dan kamu ini dari umatnya siapa, gitu. Qala, kemudian lelaki itu berkata, lelaki yang mendatangi Harut dan Marut, ya, min ummati Muhammadin. Qala, kemudian au buisa Muhammad. Kemudian ini Harut dan Marut bertanya lagi, apakah Nabi Muhammad sudah diutus? Qala na'am. Nah, lelaki tersebut menjawab na'am. Fahamidallahu ta'ala wa azhara istibsyar, ya, maka memujilah Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk zohar, kabar gembira ini, gitu, yang sangat jelas, nyata, yaitu siapa? Kedatangan Nabi Muhammad, gitu. Faqala rajul, kemudian lelaki tersebut bilang, wa mimma istibsyarakuma, kenapa kalian bisa sangat girang banget, gitu? Kenapa kok kalian bisa sangat bahagia, gitu? Padahal keadaan kalian ini sedang digantung, gitu. Mata kaki kalian biru, mata kalian sampai hitam, gitu.
Jadi orang kalau digantung tuh emang mungkin darahnya pada ke bawah semua ya, ke otak gitu ya. Jadi darah ngumpul di kepala sehingga menyebabkan matanya hitam. Kemudian malaikat Harut dan Marut bilang begini, qala innahu nabiyus sa'ah, sesungguhnya inilah nabi yang kami tunggu-tunggu atau nabi akhir zaman, as-sa'ah. Waqad danan qida'u azabina, maka sudah habislah, sudah dekatlah ya. Berakhir juga ini akhirnya masa azabina, kami diazab, kami berdua ini diazab. Ketika Nabi Muhammad datang berarti azab kami ini akan berhenti gitu. Dengan ini tamsil juga ya, berarti ini akan terjadi hari kiamat. Dari zamannya Nabi Allah Idris, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ishak, Isa, Yakub, terus Musa, Sulaiman, sampai ke Nabi Muhammad yang lama juga gitu. Digantungnya malaikat Harut dan Marut. Tetapi malaikat Harut dan Marut itu malah berbahagia karena azabnya tinggal sebentar lagi. Ketika kiamat, maka Nabi Allah Harut dan Marut ya, di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan, ketika ditawar oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian mau azab dunia atau akhirat gitu. Karena kalian telah meminum khamar dan bercinta dengan Zuhra, kemudian kalian membunuh Zuhra gitu. Kemudian kalian meminta tawassul ya, meminta wasilah orang dalam melalui Nabi Allah Idris. Kemudian Nabi Allah Idris mengiyakan agar Allah mengampuni kalian. Kemudian kalian disuruh memilih itu antara azab dunia atau azab akhirat. Kemudian akhirnya kalian menerima azab dunia gitu, karena azab akhirat itu akan selesai, sedangkan azab akhirat itu selama-lamanya gitu ya. Khalidina fiha abadan gitu ya. Kalau di dalam surat Al-Baqarah gitu. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang sangat merugi, yang berbuat kerusakan bariyah gitu ya. Sedikit mereview, jadi Ibnu Mas'ud berkata beda ya, Makotil berkata beda. Terus siapa lagi nih? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Makotil Ibnu Mas'ud dibilang dia digantung pakai rambutnya, sedangkan Makotil dibilang hanya kakinya saja yang dirantai di belenggu. Sementara Amr bin As itu melihat mereka dipukul di belenggu, kemudian dicambuk dengan cambukan bisyatil hadid, dengan cambuk besi gitu ya. Sementara Mujahid malai habban naron faja'alaha fihi, ya, dibuatkan 2 lubang besar dari api, kemudian mereka dimasukkan ke dalamnya gitu ya. Begitu. Saya rasa cukup untuk kajian malam ini, kisah tentang malaikat Harut dan Marut yang tergoda oleh permaisuri, ratu dari Yaman yang sangat cantik, yang menggodanya untuk musyrik pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka menolak sampai akhirnya tawaran yang terakhir adalah berhasil mengajak malaikat Harut dan Marut ini mabuk sampai mereka lupa, mereka mabuk-mabukan. Kemudian tidak sengaja bersenggama dengan Zuhra. Kemudian mereka ketakutan, kemudian mereka membunuh Zuhra tersebut. Kemudian mereka mengadukan tersebut kepada Nabi Allah Idris, dan sampailah mereka dapat pilihan disiksa azab dunia ya, gitu ya. Mari kita menindaklanjuti amar ma'ruf selanjutnya, yaitu amar ma'ruf segmentasi selanjutnya, yaitu amar ma'ruf nahi munkar gitu ya. Saya
lagi heran ini, ada seorang aktivis mantan menteri BUMN ya kalau nggak salah, saya kurang tahu, Bapak Profesor Said Didu nih, ya. Kami bersama Profesor Said Didu karena beliau adalah orang yang jujur. Beliau memperjuangkan hak-hak manusia masyarakat umumnya. Kalau ada oligarki yang sengaja memenjarakan Said Didu, maka saya, Tuan Guru Dery, berdiri bersama Said Didu. Ya, saya tekankan sekali lagi, saya berdiri bersama Said Didu. Tuh. Karena ini ada pengembang ingin melakukan PIK 2, dan ini cara-caranya kotor ya, udah ya di cara-cara kotor lah gitu ya. Warga diungsi, ya intinya cara-cara tidak baik lah intinya begitu ya. Hanya untuk segelintir oligarki gitu. Saya harap ini pemerintahan yang sekarang ini melihat ya, kayak begitu ya. Anda ini kan apa bahasanya, jangan unjuk gigi adu kekuatan gitu. Kami orang yang berkuasa, jangan. Kalian itu nggak ada apa-apanya, kalian nggak pernah, karena nggak ingat kemarin ya, Indonesia gawat darurat itu kalian tuh nggak ada apa-apanya. Apalagi kasus yang selanjutnya ini adalah kasus tentang, saya tidak mengatakan ini ada indikasi ya, tapi begini ya, mengenai kasus Tom Lembong, kalau menteri ini dapat gitu ya, sementara jaksa belum memegang bukti, ini bagaimana urusannya gitu. Jaksa belum memegang bukti tapi Tom Lembong ditangkap gitu. Ya kalian ini ya, para Mulyono ya, kaki tangannya Mulyono, kalian ini bukan siapa-siapa. Ingat aksi gawat darurat Indonesia itu, kalian bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, ingat itu ya. Kalau Tom Lembong ditangkap, ini kan kasusnya saya sama seperti presidennya zaman-zaman PKS 2012-13 itu kan, padahal nggak terlalu merugikan negara gitu. Kasus impor sapi hanya dibeli oleh swasta gitu, nggak ngerugiin negara gitu. Dan ini sama kasus impor gula, seharusnya menteri-menteri yang sekarang nih yang berlindung di ketiak Mulyono juga ditangkap. Bapak bilang nih, Pak Prabowo bilang ingin menangkap para koruptor gitu ya, di dalam pidato pertama Bapak sebelum Bapak dilantik, ketika Bapak dilantik jadi MPR DPR. Jadi buktikan saja Pak omongan Bapak gitu ya. Nah yang ketiga adalah saya mengharapkan kepada Bapak Prabowo untuk benar-benar memantau, mengaudit, mengevaluasi bagaimana nanti investasi yang turun lagi dari Cina gitu ya. Karena Indonesia ini terlalu banyak makelar, terlalu banyak broker pengadaan peminjaman ya, akhirnya dikorupsi. Broker pengadaan bantuan sosial, bansos, broker ini terlalu banyak broker yang berebut, terlalu banyak makelar yang berebut proyek-proyek nasional yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, yang anggarannya 10 per 100% turun di masyarakat itu hanya 20%. Karena terlalu banyak broker yang berebut di sana. Maklar, tender tuh, maklar tender. Pengadaan inilah, pengadaan bantuan ini, Saya harap Bapak menggunakan secara matang, presisi, efisiensi, sehingga kita bisa memutar balik dan mengembalikan investasi tersebut.
Jadi kita bisa berdikari Pak, berdiri di kaki sendiri. Indonesia ini kaya. Memang di dalam dunia, dalam perilmuan ilmu akuntansi, ya, di dalam sebuah perusahaan, anggaplah negara ini sebuah perusahaan, maka untuk mendorong RPG, RGDP, ya, GDP atau income sebuah perusahaan, memang ada nilai investasi atau peminjaman, atau kita menambah modal tersebut gitu. Tapi kan ya Mulyono nih ninggalin banyak hutang gitu ya. Apalagi saya nih Pak, kecewa dengan kebijakan Mulyono ya, warisannya Mulyono. Pajak di bulan Januari 2025 akan dinaikkan 12%. Ini kan nggak seimbang gitu ya. Apalagi tadi saya barusan baca berita, udah nih rakyat kecil dihantam PPN, orang kaya dapat pengampunan pajak, amnesti, tax amnesti, ya. Ini kan apa ya bahasanya? Ini kan sangat-sangat tidak adil. Sementara Bapak tahu negara kita ini GBHN, Garis Besar Haluan Negara, Pancasila itu selalu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana Pak ini nilai konstitusi hak-hak warga negara kita digunakan? Jangan, ini kerjaan lagi sulit, ya, kerjaan lagi sulit, nyari kerjaan sulit, lapangan kerja sedikit, PPN-nya ditambahin, PPN-nya dari kelas-kelas menengah, SES B, SES B-nya sendiri turun mau jadi SES C. Ini yang SES A, sistem ekonomi sosial A, malah dapat tax amnesti, padahal mereka ngemplangin pajak itu. Saya ngerti Pak, teman saya ini orang pajak, dia ngerti tuh cara-caranya bagaimana biar dicuci. Dari 100% tiba-tiba hanya bayar 30% pajak. Ini kan gila, ini gila. Janganlah seperti itu ya Pak. Ini saya mohon kepada Bapak Prabowo Subianto, katakan kepada bawahan-bawahan Bapak, pada menteri-menteri Bapak, untuk memikirkan kembali, karena kemarin sudah saya kasih arahan nih, Bapak bobot untuk pengembangan IKN hanya untuk maintenance saja. Berarti Bapak kosnya udah berkurang nih. Nah, kos biaya perawatan, hanya perawatan ini meringankan APBN Bapak nih, program-program janji-janji Bapak ketika Bapak mau merealisasikan janji-janji Bapak. Begitu, makan siang gratis. Fokus ke arah situ aja Pak, fokus ke arah situ. Jadi saya harap ini kan akan terjadi namanya domino efek. Di dalam ilmu ekonomi saya pernah ngobrol-ngobrol dengan senior saya. Dia anak 2009 broadcast, kemudian melanjutkan manajemen ekonomi di Fakultas Ilmu Ekonomi di UI. Dia bilang kalau terjadi krisis atau di mana orang-orang kelas menengah ini turun ya menjadi kelas C, sistem ekonomi sosial C gitu ya. Ini tidak ada daya beli Pak, tidak ada daya jual beli, otomatis perputaran juga sedikit, maka pendapatan negara sedikit. Logikanya seperti itu Pak. Tidak perlu orang-orang S3, tidak perlu orang-orang anak SD pun mengerti kalau pajaknya dibesarkan, maka harga-harga permen akan mahal. Itu Pak. Ya ini kan lagian juga warisannya Mulyono gitu ya. Ingat Pak, Bapak ini kemarin tuh ingat Indonesia gawat darurat kayak gitu.
Ingat, Indonesia gawat darurat. Dan itu sangat mungkin terjadi kembali. Gitu ya. Yang terakhir, amar ma'ruf nahi munkar kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ini Bapak dari Muhammadiyah ya, Pak Abdul Mukti ya, Bapak Muhammadiyah ini, pimpinan Muhammadiyah yang ditarik jadi menteri. Saya harapkan ujian nasional ini dibuat kembali dengan standar yang tengah-tengah gitu. Tapi ada juga batas, anggaplah 5 lah ya, anggap batas nilai itu seperti angkatan saya waktu itu 5 ya. Kalau 4 itu nggak lulus, ada remedi gitu ya. Bayangkan, di zamannya Mulyono, Nadiem Makarim, anak SMA tidak bisa membaca. Jadi saya harap ujian nasional ini harus diadakan kembali untuk apa? Ujian nasional ini diadakan kembali untuk mengetahui apakah pelajar ini belajar atau tidak gitu ya. Dengan kurikulum ya, kalau dari SD cukup dari semester kelas 6 semester pertama, dari semester kedua ini udah pengulangan dari kelas 1 sampai kelas 6 begitu ya. Dari SMA pun, dari SMP juga sama, berarti dari semenjak dia kelas 3 semester 1, di semester 2 kelas 3 itu hanya pengulangan materi, penguatan materi untuk diujikan ujian nasional gitu. Begitupun juga dengan SMA begitu Pak. Di kelas 3 semester 2 dia hanya penguatan begitu, dengan enjoyful learning, deep learning atau apapun lah istilah-istilah itu yang sebenarnya sama aja gitu. Belajar menyenangkan gitu. Yang penting itu intinya apa? Diuji bahwa siswa ini benar-benar belajar, karena kalau nggak belajar ya ini akibatnya tidak berpikir kritis karena kemudian AI gitu ya. Jadi ujian nasional ini sangat penting gitu untuk mengetahui siswa ini belajar atau tidak. Di satu sisi juga mengembangkan ekosistem baru, yaitu bimbingan belajar bagi tetangga-tetangganya nih. Saya bisa ngajarin bimbingan belajar untuk anak SD yang mau ujian nasional atau anak SMP yang mau ujian nasional, anak SMP akan tumbuh bimbingan belajar. Ini kan sebuah ekosistem yang baik gitu kan, menimbulkan lapangan pekerjaan baru Pak. Asal satu dari pegawai atau dari ASN, pegawai negeri sipil di Kementerian Pendidikan, jangan sampai terjadi maklar, broker yang menjual bocoran ujian nasional begitu. Asal Bapak bisa jamin aja gitu. Bayangkan, barometer seluruh nasional Indonesia itu sama dari Papua sampai dengan Sabang, dari Merauke sampai Sabang, dari Rote sampai Pulau Meangkas, itu sama tingkat kecerdasannya, kita bisa uji dengan ujian nasional. Bayangin tuh Pak, sistem yang sebenarnya sangat bagus ya. Ini kita orang nolak ujian nasional, orang pada bunuh diri ya. Mental Mulyono begitu, mental ngompong. Yang ngomong juga kan ya, saya nggak usah ngomong lah ya, buzzer itu ya, yang jelas kurang bagus lah gitu. Itu buzzer dia siapa gitu, seorang artis, saya sebut aja lah, saya kan ustadz gitu biar nggak terjadi gampang. Sophia Latjuba itu apa backgroundnya? Saya setuju ujian nasional tidak diadakan, makanya terjadi generasi tolol, generasi bodoh, dungu, anak SM nalar logik, hitungan sederhana aja nggak bisa. Anak SMK ya Allah, ketika mereka magang 4 kali 8, logika sederhana, nalar sederhana itu yang diharapkan. Ingin generasi emas, ujian nasional diadakan kembali gitu ya. Dari saya rasa cukup. Semoga itu bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal ibadah bagi diri saya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adana ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa mutali ala sarairi wa niyati ibdi jami'a hajati waghfir zunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridhak mustaslimun liqadak faktubni min awliyak waslim bi sabila hudak wa alihi bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa kembali di podcast TGD saya Dery selanjutnya. Dery berkata atau Tuan Dery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.